Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya di Lembuk Sehat. Bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semakin hari semakin membaik ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya bakal bercerita kepada teman-teman semua atau kepada rekan-rekan semua yang sekarang mengalami asam lambung dispepsia organik ya, seperti saya teman-teman. Kemarin saya sudah beritahu kepada teman-teman semua melalui video apa aja yang saya minum ketika saya itu dispepsia organik ya teman-teman ya. Dan sudah saya persingkat ya ceritanya bagaimana cara saya mengatasi itu ya, seperti itu ya, bolak-balik ya teman-teman. Karena menurut saya asam lambung itu ya segitu-gitu aja gitu pengobatannya. Menurut saya ya 3P aja gitu. 3P secara ketat dan minum obat alami secara ketat juga teman-teman. Jadi jangan dilepas obat alaminya meskipun teman-teman dalam keadaan seperti ini. Kok saya nggak sembuh-sembuhnya? Nah, itulah pikiran negatif teman-teman tuh yang membuat teman-teman tuh cepat menyerah. Kok nggak sembuh-sembuh ya saya minum obat itu? Karena dalam asam lambung ini kita harus benar-benar sabar, benar-benar sabar-sabar, sesabar-sabarnya lah. Karena menurut saya itu gampang-gampang susah ya. Yang dipantang aja saya tuh belum sembuh, bukan tidak ya, belum sembuh 100%, apalagi yang nggak pantang gitu ya teman-teman. Saya sarankan lagi dalam video saya juga teman-teman harus selalu jaga, rekan-rekan semua harus selalu jaga 3P-nya gitu. Janganlah makan gorengan, janganlah makan makanan yang memang mengandung lemak, janganlah teman-teman makan makanan yang memang dilarang gitu ya, kayak asem, terusnya minum-minuman yang manis ya jangan dulu ya teman-teman, yang ada gula gitu, terkecuali gula merah ya teman-teman. Pun gula merah juga ya teman-teman tidak boleh banyak-banyak teman-teman, hanya manisnya manis jambu, apalagi gula putih ya itu tidak boleh ya. Kue terigu itu sudah saya ceritakan ya, nggak bisa kita makan, atau kue-kue kering yang digoreng ataupun yang pakai mentega dan segala macam, itu kita tidak boleh sembarangan teman-teman. Apalagi yang punya dispepsia organik ya, itu benar-benar sensitif teman-teman. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya akan menceritakan kenapa ya kita itu ketika asam lambung seperti ada di dunia lain. Maksudnya di dunia lain tuh kita tuh antara pikiran kita sama alam kita sendiri itu tidak menyatu gitu ya. Nah itu namanya tuh anxiety. Anxiety itu adalah kecemasan yang sangat berlebihan. Antara kita tuh takut mati, takut segala macam, takut ini dan itu, takut penyakit yang rupa-rupa, bahkan kita tuh googling ya, kita merasakan jantung kita berdebu kencang aja kita googling. Nah teman-teman, sebenarnya di dalam asam lambung ini tidak hanya satu dari dua sensasi yang kita rasakan, tapi dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kita merasakan. Bahkan organ-organ yang memang nggak nyambung sama si lambung itu semua tuh nyambung. Seperti kayak gini, sakit kita di lambung, tapi kenapa kuping kita yang berdenging, seperti itu ya teman-teman. Nah itu pengalaman saya seperti ini, saya sakit lambung tapi kuping saya tuh kayak cantengan ya, apa ya namanya ya, gunting kuping teman-teman. Kan nggak nyambung gitu rasanya, dua-duanya kuping saya tuh mengalami cedera lah ya, sakitnya di lambung tapi dua-dua telinga saya tuh cedera teman-teman. Nah seperti itu. Terus masih banyak ya sakitnya di lambung, paha saya yang sakit kayak kayak kebas gitu-gitu ya teman-teman. Terusnya kadang-kadang jantung juga berdegup cepat gitu, kayak ini sakit jantung bukan ya, tiba-tiba ketarik gitu, tiba-tiba nggak bisa napas dalam gitu ya. Nah itu juga sama. Terusnya kenapa, terus misalkan kulit kita jadi bentol-bentol gitu, terus kayak rambut kita tuh pada berjatuhan gitu, bahkan banyak teman-teman rontok gitu-gitu. Pokoknya banyak ya, 1001 sensasi yang kita rasakan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir semuanya ya, karena semua itu hanya asam lambung ya, sensasi aja gitu. Sebenarnya sakitnya hanya lambung aja, tapi sensasinya itu di luar dan dalam gitu ya. Jadi kemana-mana gitu, merembet kemana-mana. Cara satu-satunya ketika teman-teman merasakan anxiety,
Anxiety itu kecemasan berlebih ya. Jangan pernah googling teman-teman. Jangan pernah googling ini penyakit apa, itu penyakit apa gitu. Yang harus teman-teman pikirin atau yang rekan-rekan pikirin, teman-teman hanya punya lambung aja gitu ya teman-teman. Terus kadang-kadang saya juga ketika punya asam lambung kan memang kita perihnya di sekitar ulu hati ya, di kiri ya. Di kiri itu sakitnya luar biasa, tapi kita itu si sakitnya itu atau gejala sakitnya itu bisa kadang-kadang pindah ke kanan atau ke apa ya, ke tengah perut ya teman-teman, itu bisa pindah-pindah gitu. Nah itu memang itu asam lambung, jadi kayak muter-muter gitu teman-teman. Jadi perihnya itu kayak bisa double, kadang-kadang tuh sakitnya itu nggak tahu kenapa ya teman-teman, itu bisa nembus ke belakang gitu ya. Misalkan kayak ke punggung, terus ujuk-ujuk ke mana ya, ke daerah punggung lah ya. Perihnya itu ujuk-ujuk ke daerah punggung. Masa iya perihnya ke daerah punggung gitu ya. Mungkin kalau yang nggak punya asam lambung gitu ya apa ya, kayaknya aneh gitu ya. Cuman yang sudah merasakan asam lambung itu sudah pasti memang aneh penyakitnya, sakitnya di lambung tapi kemana-mana gitu ya teman-teman. Nah terus yang kedua, pikiran kita jadi semeraut lah teman-teman ya. Bahkan kita itu tidak pernah bisa merasakan bahagia. Kayak hidup kita tuh kayak sampai di sini aja gitu ya rasanya gitu. Nggak ada lagi yang harus saya lakukan gitu. Terus saya tuh kayak putus semangat, putus harapan. Pokoknya segalanya. Padahal itu tuh hanya sensasi atau anxiety yang kita rasakan, yaitu kecemasan berlebihan. Yang dimana kita itu kalau bisa dibicarakan tuh kayaknya depresi ya. Depresi gara-gara penyakit gitu. Karena kan 1000 sensasi ya teman-teman. Nah teman-teman, cara satu-satunya adalah teman-teman itu berpikir yang memang logis gitu ya teman-teman. Memang secara fisik kita itu sehat, tapi dalaman kita itu rapuh teman-teman ya, untuk yang asam lambung. Jadi sudah tidak heran, sudah kita merasakan demam, sudah kita merasakan pusing, sudah kita merasakan lemas, kayak nggak bertulang, terusnya dada berdegup kencang, terusnya tangan kebas, kakinya kadang-kadang tuh kayak gemeter gitu ya. Terusnya apalagi ya, kupingnya berdenging teman-teman. Terusnya kadang-kadang tuh kita batuk, terus pilek, terus tenggorokan serak kadang-kadang ya, terus hilang lagi, terus ada lagi gitu, terus kayak migrain kadang-kadang seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena memang penyakit ini tuh aneh bisa dibilang menurut saya ya. Terus kadang-kadang kaki kita tuh kayak kedinginan, padahal kita tuh nggak demam, nggak sedang demam. Yang demam kemarin sembuh, tapi kenapa kita tiba-tiba kakinya dingin gitu, tangan kita dingin ujung-ujungnya ya. Padahal itu hanya sebuah sensasi asam lambung, yang dimana pencernaan kita memang sedang keadaan tidak baik-baik aja lambungnya ya teman-teman. Nah cara satu-satunya adalah kalau saya ya teman-teman, saya waktu itu anxiety itu benar-benar kecemasan yang berlebihan. Setiap hari saya itu nangis teman-teman. Jadi nggak ada waktu dimana saya nggak nangis, dan nggak ada waktu saya itu untuk tidur teman-teman. Jadi saya tuh tidurnya berantakan, super berantakan. Waktu waktu malam orang-orang tidur, saya nggak tidur teman-teman. Jadi pola tidur saya itu cukup berantakan. Walaupun saya menjaga 3P, tapi yang namanya tidur dipaksa itu kan sangat sulit ya teman-teman. Saya tidur jam 9 atau jam 10, atau kadang-kadang jam 8 itu pun saya paksa teman-teman, atau jam 10 lah kurang lebih. Saya bangun lagi teman-teman di jam setengah 12. Saya tidur lagi di jam 2. Terus saya kembali tidur, bangun lagi saya di jam 4. Nah itu setiap hari saya seperti itu, karena memang kondisi perut saya itu parah lah ya. Kalau dispepsia organik itu saya tuh udah parah. Itu memang kayak gitu kondisinya teman-teman. Terus bangun tidur juga memang kondisinya enggak baik-baik aja. Terus kayak merasakan perih, demam, segala macam pusing, terus anxiety. Pokoknya saya tuh kayak terpuruk gitu. Kayak tuh rasa saya tuh kalau keluar ya, orang tuh bisa bahagia, tapi saya kenapa nggak bahagia gitu. Saya tuh kayak terkurung, kayak terpenjara. Padahal ini kan di alam saya gitu. Kenapa saya kayak ada di dalam dunia lain gitu. Ya itu yang saya rasakan, itu tuh namanya anxiety. Nggak anxiety, jadi kecemasan secara berlebihan. Jadi nggak aneh teman-teman kalau misalkan kita asam lambung tuh merasakan kayak gitu, kekhawatiran yang sangat-sangat berlebihan, kenegatifan gitu. Pikiran kita tuh kemana-mana gitu, antara dunia kita sama dunia yang lain gitu, kan nggak nyambung gitu ya teman-teman. Nah itu yang saya rasakan. Tapi nanti lambat laun teman-teman, ketika teman-temannya itu bisa mereda, kan kalau asam lambung kalau sudah mau pulih teman-teman itu bakalan
Walaupun misalkan kondisinya ada demamnya sedikit-sedikit, pusingnya nanti sedikit-sedikit berpulang, terus perutnya sedikit-sedikit kayak berkurang, tapi nggak langsung hilang gitu, enggak teman-teman. Jadi kalau mau sembuh tuh kayak lama-lama tuh intensitas yang ada di tubuh kita itu lama-lama sedikit berkurang gitu. Misalkan pusing ya teman-teman, ataupun demam. Kok demamnya nggak kayak kemarin ya? Kalau kemarin tuh parah, jadi kita bisa ngebedain teman-teman. Nanti kita nyambung lagi sama dunia kita gitu. Nggak kayak kemarin ya teman-teman. Kita tuh kayak aduh gini banget ya, kayaknya kalau keluar tuh lebih parah gitu, pengennya di dalam aja, pengennya di kamar aja, pengennya tidur, pengennya nangis, pengennya merenung teman-teman. Nah itu yang saya rasakan waktu dulu seperti itu. Jadi jangan aneh ya teman-teman, untuk yang punya asam lambung itu sudah pasti punya anxiety teman-teman, atau kecemasan berlebihan, atau pikiran yang sangat-sangat negatif, yang takut ini, takut itu, takut ini, takut itu gitu ya teman-teman. Teman-teman harus selalu jaga 3P-nya, jangan pernah bosan dan jangan pernah menanyakan kapan saya sembuh ya. Karena menuju kesembuhan itu perlu yang namanya 3P secara ketat, dan pantang makanan yang memang tidak perlu kita makan. Terusnya selalu teman-teman harus selalu minum obat alami ya teman-teman. Jangan pernah gini 3P aja gitu, tapi nggak minum obat gitu, nggak minum obatan alami yang memang kondisinya teman-teman harus minum obat gitu ya teman-teman. Apalagi yang dispepsia organik tuh ya, sudah pasti harus punya jaga-jaga lah gitu ya untuk obat-obatan ya, minimal obatan alami lah ya. Obat alami walaupun lama kesembuhannya, tapi itu tidak ada yang namanya ke tubuh tuh kita nggak inilah ya, nggak ada efek samping gitu ya teman-teman gitu. Cobalah teman-teman minum, kalau nggak punya darah tinggi ataupun darah rendah, teman-teman minum kunyit dengan madu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau minum madu, madunya hanya sedikit aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak, karena kan sifat madu itu kalau sudah di dalam perut itu pasti asam, terusnya panas teman-teman. Jadi madu itu bagus untuk yang punya radang ya, punya radang lambung, tapi hanya sedikit ya teman-teman. Jangan 1 sendok teman-teman harus kerasa manis banget ya, jangan. Teman-teman setetes aja, kalau enggak setengah sendok aja, 1/2 lah gitu ya, jadi kerasa madunya ya, cuman manis-manis itu. Jadi minum kunyit sama madu ya, minum air kunyit sama madu dalam kondisi hangat kuku lah boleh gitu ya teman-teman. Terusnya kemarin juga saya rekomendasikan teman-teman semua, obat alami juga ada tuh untuk jukut bau ya teman-teman. Bisa searching di Google jukut bau tuh tanamannya kayak gimana gitu ya teman-teman, bisa searching di Google jukut bau, banyak teman-teman di kebun. Terusnya itu juga sama madu ya, tapi madunya jangan terlalu manis ketika teman-teman punya dispepsia organik ya. Pokoknya jangan pernah manisnya jangan lebay lah. Saya ini pahit nih, ini harus saya buat manis nih pakai madu nih saya. Jangan ya teman-teman. Jadi madunya hanya 1/4 lah, hanya sedikit, cuman kerasa di lidah, jangan terlalu pahang lah ya, seperti itu. Pahang tuh dalam artian pahit gitu, pahit tuh bikin pahang lah ya gitu. Madu juga bagus tapi nggak boleh terlalu lebay. Terusnya ada juga lidah buaya teman-teman. Nah lidah buaya juga bagus untuk yang radang lambung atau yang luka lambung, itu kan adem ya teman-teman di perut, itu bisa teman-teman. Yang punya darah tinggi juga darah rendah juga aman, itu minum lidah buaya teman-teman. Makan lidah buaya itu dingin banget, adem ya ke perut, itu bisa teman-teman. Terusnya singkong parut juga bisa ya teman-teman. Nah itu sagunya bisa dibikin apa tuh namanya ya, papeda ya teman-teman. Nah itu papeda itu kan dari singkong ya teman-teman. Nah aci singkongnya itu kita parut, terus teman-teman tuh larutin dulu tuh, kan ada ya larutan singkongnya gitu ya teman-teman. Nah larutan singkongnya itu dibuat papeda teman-teman. Nah, dimakan setelah itu dingin atau pas anget-anget kuku, itu bisa dicampur dengan jangan pakai gula putih ya teman-teman, pakai gula merah dikit aja, hanya cuman kerasa pemanis dikit aja teman-teman gitu ya. Itu untuk meredakan perih juga bisa, untuk yang punya darah tinggi atau darah rendah. Karena memang yang punya darah tinggi, punya darah rendah serba salah ya. Karena kalau minum yang pahit atau minum kunyit itu dia bisa bakal kelayangan atau bakal pusing. Jadi ada alternatif lainnya, lidah buaya ada, terusnya pati singkong juga ada ya yang dibuat papeda tuh, papeda itu bisa teman-teman. Jadi meredakan si perih itu bisa. Setiap perih ya udah makan itu
Setiap perih makan itu boleh teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya berapa kali sehari gitu, nggak usah seperti itu ya. Terkecuali kunyit ya teman-teman. Kalau kunyit disarankan menurut saya itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya teman-teman, pas mau tidur ya. Ketika pas mau tidur sesudah makan lah 30 menit setelah makan lah ya gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang lain kayak pati singkong tuh ya, yang dibuat papeda tuh pati singkongnya ya, tapi singkong beneran ya teman-teman, singkong yang singkong diparut tuh nanti patinya larut, pas patinya larut itu kita siram pakai air panas ya, nanti kan itu bakalan mengental ya teman-teman. Nah itu bisa dimakan. Terusnya berapa kali sehari itu terserah teman-teman. Ketika perut teman-teman perih langsung aja bikin gitu, jangan menunda-nunda. Jadi nggak ada yang namanya itu berapa kali, karena kan itu obat alami ya, kecuali kunyit. Terusnya temulawak. Nah temulawak juga seperti kunyit ya, nggak boleh kesering-sering. 3 hari sekali kayak 2 hari sekali, seminggu sekali juga boleh, 4 hari sekali juga boleh. Itu untuk apa ya, membuat lambung kita itu cepat mengering ya. Yang punya sariawan kan itu dispepsia organik kan sariawan ya, sariawan di dalam lambung bersama madu ya. Dan jadi untuk yang mau minum madu juga boleh, tapi nggak boleh lebay ya teman-teman, karena madu itu sifatnya panas di perut, dan kalau sudah di dalam perut itu pasti asam teman-teman gitu. Jadi sedikit aja, cuman hanya kerasa manis gitu di mulut ya, karena kan sifat kunyit dan temulawak pahit dan pahang ya teman-teman gitu. Jadi nggak boleh lebay ya minum madunya gitu, ini rasanya pahang jadi madunya harus banyak gitu ya, nggak boleh. Tadi jukut bau juga benar-benar bagus ya, jukut bau tuh untuk apa teman-teman, untuk segera si lambung teman-teman tuh dibuat kering lah lukanya gitu, itu bagus banget teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Kalau yang punya lidah buaya silahkan pakai lidah buaya. Lidah buaya kan enak ya, jadinya adem gitu ke perut kita ya teman-teman gitu. Berapa kali sehari terserah teman-teman. Kalau berapa kali sekali teman-teman merasa perih ya langsung aja minum lidah buaya. Perih lagi minum lagi gitu teman-teman, perih lagi minum lagi. Jadi ketika teman-teman merasa perutnya perih ya udah minum aja gitu, mereda nanti juga lama-lama enggak. Tapi jangan lupa dibarengi dengan 3P-nya, jangan makan gorengan, dihindari dulu ya teman-teman. Bukan sebenarnya kalau teman-teman nggak kuat harus makan makanan yang direbus, boleh makan gorengan, tapi teman-teman harus diperat dulu pakai tisu teman-teman ya. Jadi minyaknya tuh nggak boleh berlebihan dan nggak boleh sering teman-teman. Saya juga pernah kok ketika saya asam lambung dispepsia organik, ketika saya lagi parah saya makan gorengan, tapi saya makan gorengan tuh sebulan sekali teman-teman, tapi itu hanya satu gitu. Misalkan saya sebulan sekali pengen banget makan tempe goreng ya. Nah tempenya digoreng, kan saya tuh selalu makannya tempe rebus atau tahu direbus gitu ya teman, apa direbus gitu. Saya tuh sekali-kali makan goreng tempe, saya pengen banget gitu, karena saya kangen gitu ya, sudah 8 bulan lah saya nggak makan gorengan. Terus saya tiba-tiba pengen banget makan goreng tempe, itu saya rebus, saya berikan tisu dulu, terus saya perat dulu teman-teman gitu. Itu pun hanya sebulan 1 kali gitu teman-teman, jadi nggak sering karena nggak boleh ya. Terus jangan lupa nasinya nasi yang lembek ya teman-teman, nggak boleh teman-teman tuh ngunyah nasi tuh yang keras teman-teman. Dibiasakan tuh sekarang yang lembek ya. Jadi jangan kayak bubur juga tapi lembek teman-teman, nggak terlalu nggak terlalu kayak dulu teman-temannya normal gitu kan. Waktu normal kan teman-teman ngunyah nasi gitu. Nah jangan sampai sekarang mah nasinya tuh ada lembek gitu ya teman-teman gitu. Jadi supaya kinerja di lambung kita itu tidak terlalu tidak terlalu kuat lah gitu. Karena kita kan lagi cedera ya teman-teman. Nah untuk teman-teman semua yang sekarang menjalani pengobatan asam lambung, pelan-pelan lambat laun teman-teman akan sembuh. Saya yakin akan sembuh. Jadi hilangkan rasa negatif teman-teman. Yang utama dan pertamanya adalah pikiran kita sendiri. Jangan sampai teman-teman terperangkap seperti itulah. Intinya kan asam lambung itu terperangkap ya, mulai dari pikiran, terus lari ke lambung, terus lari ke pikiran lagi, terus ke lambung lagi, seperti itu. Jadi utama dan pertamanya adalah pikiran teman-teman. Jadi makannya, pola makannya jadi berantakan teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman harus berpikir secara positif ya teman-teman. Dan mudah-mudahan saya doakan kita semua itu dihindari dari penyakit seperti ini ya. Memang tidak enak. Mungkin orang-orang di luar sana. Iya, satu lagi teman-teman, jangan pernah curhat sama sama
orang-orang yang nggak pernah merasakan asam lambung ya. Itu dihindari ya. Curhat dengan orang yang nggak pernah merasakan asam lambung dihindari. Karena apa? Karena pasti bakal beda lah, bakal beda persepsi karena yang merasakan tuh kita. Jadi teman-teman kalau mau curhat yang punya asam lambung juga teman-teman ya, jangan yang nggak punya. Teman-teman tuh saya merasakan ini kenapa ya gitu kan. Biasanya kalau yang asam lambung saya dulu pernah kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kita takutnya mental kita itu drop gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau curhat tuh yang pernah punya asam lambung juga teman-teman ya. Jangan yang nggak pernah punya asam lambung terus teman-teman tuh curhat, saya tuh merasakan ini. Karena mereka itu tidak merasakan apa-apa. Takutnya teman-teman nanti mental yang tadinya teman-teman baik-baik aja tuh jadi rasa takutnya tuh berlebihan gitu, makin berlebih gitu ya teman-teman. Jadi dihindari aja. Karena yang merasakan itu adalah kita. Nah teman-teman jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya. Semoga channel saya itu berkembang dan saya itu semakin semangat ya menceritakan asam lambung dispepsia organik. Semangat.